Kenalkan, nama saya Jasmine Sevina Prameswari dengan NIM 24 Saya ingin menjelaskan tentang aplikasi yang dibuat, yaitu yang pertama e-voting. Digunakan sebagai tempat untuk pemilihan voting saat voting itu berlangsung. Yang kedua, aplikasi penghitung suara. Digunakan agar hasil suara bisa langsung terhitung secara otomatis dan langsung terkirim ke pusat, agar lebih efisien dalam penggunaan waktu. Yang ketiga, aplikasi pengawasan. Digunakan untuk mengawasi data berkas pemilih agar tidak bocor ke tangan yang salah, serta sebagai pendataan bagi warga yang tidak mengambil hak suaranya. Aplikasi pengawasan ini bertugas untuk memverifikasi hasil scan KTP warga yang akan langsung dikirim ke pusat sebagai pendataan bahwa siapa saja yang sudah mengambil hak untuk memilih. Lalu ada alur kerja aplikasi. Nah, pertama ini input, yaitu atau e-voting. Di sini warga dapat memvoting siapa yang akan dia pilih, lalu lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses di aplikasi pengawas. Nah, ini mengirim kepada pusat bahwa warga tersebut tercatat sudah memilih haknya. Lalu lanjut ke proses output, yaitu aplikasi penghitung, mengeluarkan hasil hitungan voting secara otomatis, lalu dikeluarkan hasilnya, lalu nanti ada hasil yang sudah mereka pilih. Perkenalkan, nama saya Nirmala Putri Kasia dengan NIM 24125018815. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang device dari input dan output dari kasus hambatan pemilihan umum di Indonesia. Jadi di sini yang kita ambil kasusnya adalah di Indonesia itu ketika pemilihan umum agak lama jeda untuk menentukan hasil siapakah pemenang dari pemilu tersebut. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang beberapa solusi yang telah kita pikirkan secara berkelompok dan menurut survei dari internet juga. Jadi yang telah kita simpulkan adalah satu, untuk pemilihan umum itu kita bisa ganti dengan cara menggunakan website yang dimana masuknya kita akan menggunakan electronic voting. Jadi electronic voting itu pernah terjadi di negara Estonia dari tahun 2005. Di situ mereka menggunakan website. Jadi untuk pemilihan umum bisa langsung hasilnya bisa langsung dikirim ke pusat. Nah, jadi untuk pemilihan kita bisa menggunakan website yang bisa menggunakan device dari smartphone, komputer, atau perangkat yang canggih lainnya yang ada di era sekarang. Untuk yang kedua, untuk petugas pemilu bisa menggunakan laptop, komputer, atau perangkat canggih lainnya sebagai tempat untuk memverifikasi data pemilih. Jadi petugas dapat memverifikasi data pemilih dengan lebih cepat karena prosesnya itu sudah lebih canggih, nggak manual yang harus kita pakai berkas-berkas, kita bawa berkas-berkas, dan itu mungkin takut bocor juga ya berkas-berkasnya. Jadi kita bisa menggunakan verifikasi secara online, dimana di situ berkas dari suatu tempat di TPS sudah tersimpan, pasti sudah ada kan ya list untuk siapa saja yang bisa memilih di TPS tersebut. Jadi di situ berkas-berkas untuk para pemilih sudah ada, jadi hanya tinggal di scan seperti scan KTP atau apapun itu untuk memverifikasi bahwa memang ini orang yang memiliki hak untuk memilih di TPS tersebut. Yang ketiga, untuk memverifikasi data masyarakat yang hadir, kita membutuhkan alat scan. Nah, di sini maksud dari alat scan itu adalah mungkin untuk di era modern nanti bisa ada suatu alat scan yang, jadi alat scan itu bisa men-scan KTP kita. Jadi sekali kita scan KTP kita, di situ akan langsung muncul nama dan berkas-berkas yang istilahnya itu bisa menganggap bahwa kita ini sudah hadir di acara pemilihan umum tersebut. Jadi ibaratnya seperti absen ya kalau di sekolah. Jadi dengan kita men-tag-kan KTP kita di alat scan tersebut, otomatis kita sudah terdaftar sebagai orang yang sudah mengambil hak untuk pemilihan tersebut. Nah, di situ juga jadi nanti ada sebuah aplikasi juga di mana itu namanya e-voting. Di e-voting itu kan membutuhkan autentifikasi faktor gitu ya, autentifikasi 2 faktor. Nah, di situ dia membentukkan suatu PIN atau bisa juga dengan fingerprint. Nah, tapi di sini kita menyarankannya fingerprint karena kalau dari PIN tersebut pun takut bocor. Sedangkan kalau fingerprint kan
setiap manusia pasti fingerprintnya berbeda-beda dan itu lebih akurat dibanding yang lain. Jadi untuk memverifikasi data masyarakat bisa menggunakan alat scan fingerprint pada bagian e-voting. Jadi selain memasukkan NIK di e-voting, habis itu harus memverifikasi dengan fingerprint kita agar bisa masuk ke dalam tahap pemilihan paslon-paslon yang dicalonkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada tentang pengamanan data. Jadi di sini contoh yang kita ambil adalah dari negara Estonia. Dia telah mengambil sistem bernama e-voting sejak tahun 2005. Nah, di negara Estonia ini dia mengamankan data para pengguna e-voting tersebut dengan 2 langkah, yaitu ada autentikasi 2 faktor atau 2FA dan ada satu lagi namanya inskripsi data. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu autentikasi 2 faktor dan apa itu inskripsi data. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu autentikasi 2 faktor. Jadi autentikasi 2 faktor itu adalah metode keamanan manajemen identitas dan akses yang memerlukan 2 tahapan sebelum masuk ke dalam website tersebut. Mungkin kalau di Google mungkin ada reCAPTCA yang harus masukin kode-kode dan yang memastikan kalau itu bukan robot. Ya, mungkin seperti itu ibaratnya. Nah, di sini apa sih yang kita pakai di e-voting? Jadi kalau untuk yang saya dan teman-teman saya sudah rembukan, jadi di e-voting ini cara masuk ke dalam akun tersebut adalah dengan memasukkan NIK lalu dilanjutkan dengan scan fingerprint. Nah, di sini scan fingerprintnya mungkin bisa dari device yang disiapkan oleh petugas ataupun mungkin dari kita. Sebenarnya belum kepikiran untuk device-nya itu dari kita kah, smartphone atau dari si petugas. Tapi jika memang dari kita, HP sekarang kan sudah canggih ya, jadi bisa men-scan fingerprint kita. Nah, jadi di sini jika memang menggunakan smartphone kita masing-masing, jadi pertama tahapannya adalah memasukkan NIK, di mana NIK kita pasti berbeda semua ya, yang ada di KTP dan kartu keluarga. Nah, selanjutnya dengan men-scan fingerprint kita di smartphone. Nah, jadi teman-teman, scan fingerprint itu berfungsi sebagai PIN. Kenapa PIN yang menggunakan fingerprint yang kita pikirkan? Karena jika menggunakan PIN yang angka, itu pasti bisa dibobol ya teman-teman. Jadi sedangkan kalau fingerprint itu agak sulit sih untuk dibobol ya, karena kan fingerprint kita itu kan masing-masing ya, jadi agak sulit untuk membobol hal tersebut. Oke. Setelah 2 langkah tersebut selesai, maka website akan melanjutkan ke halaman untuk pemilihan paslon. Nah, habis itu kalian tinggal pilih dan udah deh, langsung kirim ke pusat dan langsung terhitung kalian ngevote siapa dan langsung terhitung secara otomatis, menambahkan statisnya langsung naik apa yang kalian voting. Apa sih itu inskripsi data? Inskripsi data merupakan alat bagi setiap data yang dikirimkan antara pemilih dan sistem pemilu harus diinskripsikan dengan teknologi yang kuat seperti AES (Advanced Encryption Standard) atau RSA. Ini memastikan bahwa data suara dan informasi pribadi para pemilih itu tetap aman. Jadi data-data seperti KTP, nomor KTP kan penting ya guys, itu nomor KTP, terus yang KK dan segala macam itu tetap aman dan tidak dikecohkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Jadi di sini data kalian tuh tetap aman. Jadi walaupun lewat online, karena kan lewat elektronik atau lewat online itu kan pasti kesannya bakalan kayak bahaya nggak sih, karena kan tersebar luas dan lain-lain. Nah, tapi di sini kita e-voting itu menggunakan 2 pengaman data, yaitu autentikasi 2 faktor dan inskripsi data, dimana jadi data kalian tuh bakalan tetap tersimpan dengan rapi dan tidak akan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, jadi data kalian tuh akan tetap tersimpan dan orang lain pun tidak bisa login ke akun kalian, karena kan harus pakai verifikasi ya teman-teman, yang tadi di autentikasi 2 faktor. Jadi kan kita harus pakai verifikasi fingerprint, jadi gak akan ada yang bisa masuk ke akun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 2412501781. Nah, lanjut ke pertanyaannya, apakah internet diperlukan? Tentu sangat diperlukan untuk mengakses semua aplikasi yang sudah dibuat agar seluruh data
dari setiap tempat akan langsung dikirim ke pusat dan dapat dihitung secara real time. Nah, pada dasarnya internet sangat diperlukan karena kita menggunakan sistem e-voting di mana semuanya diakses dengan elektronik. Dapat disimpulkan bahwa solusi dari hambatan penghitungan hasil pemilu salah satunya adalah dengan cara menciptakan sistem yang lebih modern, yaitu e-voting. Nah, dengan e-voting ini akan lebih adil juga karena tidak ada jeda panjang saat penghitungan hasil seperti di negara yang sudah modern, yaitu Estonia, Kanada, Jerman, dan Singapura.